Mas Hanif, Mas Ilham. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya selamat datang di podcast kami, podcast Mari-Mari. Nah, di sini saya ada sedikit ini, Mas. Sedikit apa ya? Pengen tahu pembahasan dari mas-mas ini mengenai tren modern dengan agama. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajam Jamhari dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga. Kemudian silahkan buat mas-masnya perkenalan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Mukhtar. Ya. Saya juga dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 5302020220085. Sama berarti ya? Iya. Kita dari satu prodi. Iya, kita sekelas kayaknya. Oh, kita sekelas. Oh iya. Iya, Mas Ilham. Silakan. Saya juga dari program studi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nama saya Arifin Ilham Ramadan dengan NIM 53022220043. Ya, baik. Sekelas juga berarti? Iya, sekelas. Oh, sama. Oh, pantesan sering ketemu. Oh iya. Masnya kayaknya yang kemarin tidur di kelas itu ya. Enggak, itu teman saya. Itu beda lagi. Kembaran ya. Iya. Kalau enggak ya enggak pernah berangkat itu ya. Nggak tahu. Langsung saja ya, Mas. Iya. Mungkin gini. Sebelumnya saya mau bertanya nih, menurut pandangan Mas-mas IAT ini seperti apa sih mengenai pakaian yang diatur oleh Islam itu seperti apa? Dari saya dulu apa Ya, Mas Arif? dari Mas Hanif dulu boleh lah. Dari Silakan. Mas Hanif. Yuk. Ya. Pakaian menurut Islam. Ah, Nah, kalau pakaian menurut agama Islam itu biasa disebut orang-orang itu pakaian syar'i. Oke, syar'i. Nah, kalau dalam Al-Quran itu juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, ya bunayya, bukan ya bunayya tapi ya bani Adam qad anzala 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Nah, artinya itu, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan dipakai takwa itulah yang paling baik. Nah, dalam pandangan Islam, pandangan agamis, pakaian yang paling baik itu adalah pakaian yang bernuansa takwa. Takwa itu fi qalbi wal aqli. Nah, Oke, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita lebih mendalam. Tapi pakaian takwa tadi ya. Yali-yali gimana yali-yali? Yali-yali itu bisa dikatakan ya, untuk pakaian sekarang kan itu ada yang yali-yali takwa, ada yang yali-yali bahasanya solehan dan solehat seperti itu. Kan lebih ke modus gitu ya. Cuma cari-cari muka gitu ya. Berarti yang penting pakaian takwa gitu ya. Takwa dalam agama Islam itu kan untuk perempuan dan laki-laki itu beda. Untuk laki-laki itu kita diwajibkan menutup dari apa ini namanya? Pusar sampai lutut. Sedangkan wanita seluruh badan ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang dimaksud syar'i, pakaian yang bertakwa. Tapi kalau misal zaman sekarang nih ada misal laki-laki terus mampu beli pakaian, tapi dia ke mall cuma menutupi pusar sampai kaki, sampai lutut. Nah, kira-kira pandangan Mas Hanif sendiri gimana? Dari saya dulu ya. Nah, Hal seperti itu sebenarnya sah-sah saja. Hal seperti itu sebenarnya ya mungkin ada orang-orang yang menganggapnya itu adalah sebuah hal yang kurang sopan. iya. Nah, tetapi sopannya itu kan kepada manusia, Anas, bukan kepada Allah. Nah, dalam penjelasan ini, ya kita sah-sah saja mau kemanapun, apabila ke mall, mau ke mall, mau ke nonton bola, mau nonton apa kayak itu, mau pakaian menutup lutut sampai dengkul, itu kalau dalam syariat Islam itu diperbolehkan dan disah-sahkan. Iya. Tetapi kan kita hidup di Indonesia yang bukan
dalam nuansa-nuansa sangat Islam. Iya, Islam tapi tidak yang sangat Islam. Semi ya. Nah, seperti itu. Islam. Seperti itu yang saya maksudkan. Jadi ya kita mungkin harus mengikuti perkembangan zaman yang dari Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial itu kita harus ikuti semua. Setuju. Nah, Untuk Mas Ilham gimana? Sekarang ke Mas Ilham dulu, Mas. Oke. Pandangan Mas Ilham atau menurut Mas Ilham nih, pakaian menurut Islam tuh seperti apa dulu? Ya, kalau menurut saya itu juga sudah diatur dalam Al-Quran. Tadi saya sempat baca itu Quran surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 59 itu dijelaskan bahwa pakaian ini yang untuk perempuan dulu ya. Kalau untuk laki-laki mungkin kurang lebih sama yang dijelaskan oleh Mas Hanif tadi, bahwa aurat laki-laki itu yang harus ditutupi dari pusar ke lutut. Nah, kalau perempuan di Quran surah Al-Ahzab tadi dijelaskan Nabi itu memerintahkan kepada istrinya, kemudian anak-anak perempuannya itu untuk menjulurkan jilbab ke area dadanya itu. Nah, itu yudnina min jalabibihinna itu. Ayatnya kurang lebih seperti itu. Itu kalau untuk perempuan itu seperti yang dijelaskan oleh Mas Hanif tadi, auratnya itu yang boleh diperlihatkan cuma muka dan telapak tangan. Nah, kemudian kalau sudah menutup aurat, yang terpenting itu ditutup bagian depan. Nah, itu sudah cukup untuk menjadi yang pakaian yang syar'i gitu. Tapi kalau yang sekarang terjadi itu kebanyakan kan tren hijab oleh perempuan itu yang dilipat di sini, Mas. diikat-ikat itu loh. Nah, itu kalau menurut saya itu juga kurang pas. Tapi karena mungkin tren gitu, nah mereka mungkin menganggapnya udah biasa aja gitu. Udah menutup hijab, udah pakai hijab, tapi malah dililit gini kan, bagian depannya kan kelihatan gitu. Nah, itu menurut saya juga kurang pas gitu. Tapi kalau ada yang lebih longgar gitu, di pakaiannya dilonggarin sedikit itu juga udah nggak apa-apa gitu. Yang penting bagian lekuk tubuhnya itu tidak sampai kelihatan, itu untuk pakaian untuk perempuan. Terus jadi mengenai laki-laki yang datang ke mall, walaupun cuman menutupi pusar dan lutut, itu ya sudah sah-sah saja. Tapi kalau dari segi sopan santun itu kurang sopan lah itu. Mungkin kalau dianggapnya itu kayak orang gila gitu. Nah, kayak orang beradalan gitulah, orang jalanan gitu kan, cuma pakai celana pendek yang dari menutupnya dari pusar ke lutut. Kalau menurut agama ya udah sah saja, cuman dari segi adat kebiasaan sopan santun itu kurang sekali. Ya alangkah lebih baiknya ya pakai celana panjang, terus bajunya juga yang, kalau baju sih lengan pendek juga nggak apa-apa, cuman yang menutup gitu loh dari bagian dada sampai lutut gitu. Oke. Gitu, Mas. Jadi saya kan tadi ngangkat temanya gini ya, tren modern dan agama itu. Nah, saya spesifikan tren modern itu ke arah mana gitu. Nah, ke arah pakaian. Jadi bagaimana nih kita sebagai anak muda tidak ketinggalan tren dalam fashion, tetapi tidak bertentangan dengan agama gitu. Misal kita mengikuti budaya mana gitu, atau enggak ada budaya Indonesia nih punya tren baru dalam segi berpakaian, tetapi esensi dari agama atau batasan-batasan agama tidak dihilangkan. Nah, saya mau tanya ke Mas Hanif dulu nih. Bagaimana nih menurut Mas Hanif tentang tren modern atau banyak fashion sekarang di dunia fashion, intinya banyak fashion yang baru.
apakah fashion tersebut bisa mengikis esensi dari agama Islam atau tidak? Menurut Mas Hanif, misal banyak baju-baju yang aneh-aneh gitu. Iya, pakaian-pakaian sekarang itu emang unik-unik. Ya benar. Nah, Ada yang Skena. ada skena outfit, ada outfit skena, starboy, casual. Oke, terus apa lagi Mas? Mas Hanif kayaknya Ada banyak sekali ngulik outfit itu. ini. Bukan seperti itu. Nah, dalam fashion sekarang itu ada fashion yang mungkin bisa dikatakan melawan apa yang sudah ditetapkan dalam Islam. Tetapi ada yang malah mengarahkan kepada nuansa Islam secara tidak sengaja. Nah, kalau dalam fashion yang putra itu kan zaman dahulu itu kalau nggak celana panjang ya pendek. Nah, terus juga ketat kadang seperti itu. Nah, zaman sekarang itu kalau dalam dunia fashion, zaman milenial Gen Z sekarang ini, ada celana yang namanya celana George. Nah, celana George itu segini, itu di bawah lutut, terus dalam pakaiannya itu agak longgar. Itu adalah secara tidak langsung itu adalah meluruskan ke dalam norma agama daripada celana-celana pendek yang di atas lutut. Itu yang poin yang pertama. Itu ada yang mengarahkan kepada hal-hal agamis. Walaupun orang-orang yang memakai belum tentu orang-orang agamis ya, belum tentu yang mengamalkan Quran dan Sunnah. Nah, terus ada juga pakaian-pakaian yang bisa dikatakan kurang sejalan dengan agama Islam. Seperti apa? Banyak sekali pakaian-pakaian sekarang, pakaian cowok. Kita membahas cowok dulu. Itu mereka itu mengenakan pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh cewek. Seperti apa? Seperti contohnya kaos boxy. Nah, boxynya itu bukan di bawah besar. tapi di atas itu banyak sekali. Berarti di bawah ini. Bawah apa? Ya, berarti di atas pusar, bukan di bawah. Nah, itu kan hal aneh. Boxy terus agak oversize seperti itu adalah sebuah pakaian yang ya bisa dikatakan kurang sejalan. Nah, itu adalah sebuah contoh pakaian-pakaian yang harus kita luruskan. Terus untuk kerana putri, kerana perempuan itu banyak juga pakaian-pakaian yang mengarahkan kepada syar'i. Nah, syar'i sekarang itu kalau seperti pakaian yang zaman modern itu sekarang banyak sekali seperti gamis yang lebih dimodernisasi. Beda seperti zaman dahulu yang ngejudge, yang menyatakan apabila pakaian syar'i itu adalah pakaian ibu-ibu. Tetapi beda dengan sekarang. Sekarang banyak sekali pakaian-pakaian yang sudah didesain atau dibuat untuk sedemikian rupa agar anak-anak muda itu suka dengan hal tersebut. Tapi ada juga yang pakaian yang lebih mengarah seperti kurang dalam nuansa Islami. Seperti apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, boxy, seperti yang di atas pusar, yang ketat, yang menunjukkan sebuah tonjolan di dadanya. Seperti itu adalah sebuah pakaian. Nah, untuk gimana kita untuk menanggapi hal-hal tersebut? Ya kita sebagai orang muslim, kita muslimin muslimat itu juga kita harus pandai-pandai dalam memilih untuk bagaimana sih pakaian yang baik itu, bagaimana sih pakaian yang lebih pantas digunakan oleh kita sebagai orang-orang Islam itu. Ya itu sudah dijelaskan seperti yang saya katakan pertama tadi, yang menutupi aurat seperti itu. Nah, dari pandangan Mas Ilham gimana Mas? Kalau menurut saya itu kan pakaian yang baik gitu ya, yang banyak yang tren-tren sekarang itu kan banyak banget lah model-model pakaian gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu yang tersebar itu semuanya juga baik sebenarnya. Cuman yang terpenting itu tetap menutup aurat gitu. Selama pakaian itu sudah menutupi aurat,
bagaimanapun modelnya, kalau masyarakat menerima, nah itu nggak apa-apa dipakai dan digunakan untuk keseharian gitu, Oke. untuk laki-laki maupun untuk perempuan gitu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Hanif tadi, pakaian terbaik itu adalah pakaian yang apa, takwa gitu ya, pakaian takwa. Maksudnya itu pakaian yang apa ya, yang tidak aneh-aneh tapi juga tidak sesederhana itu, yang apa, elegan gitu. Kan kalau kita lihat itu misal dalam beribadah gitu ya, kan asal-asalan gitu dalam menunaikan sholat gitu ya. Iya, iya. Dalam sholat itu pada menggunakan kaos oblong gitu, terus ataupun kaos yang ada tulisannya gitu, kaos partai misalkan gitu. Iya, iya. Nah itu kan sangat tidak cocok sekali jika digunakan untuk sholat gitu. Maka dari itu ketika kita sholat atau ketika kita mengunjungi masjid gitu ya, itu alangkah baiknya gitu kita menggunakan pakaian yang sopan, yang tertutup, yang rapi gitu. Karena toh kita misal menjadi tamu kenegaraan gitu, mendatangi istana negara gitu, kita kan pasti menggunakan pakaian yang terbaik gitu. Nah demikian juga ketika kita mendatangi masjid menghadap sang pencipta, maka selayaknya itu kita menggunakan pakaian terbaik gitu, pakaian yang bersih, yang rapi gitu. Itu intinya ketika tren sekarang itu sudah banyak model. Nah, ketika tren itu sudah menutup aurat lah intinya, Iya. itu tidak apa-apa digunakan itu untuk Selagi esensi agama masih dipakai ya, Mas. betul selagi itu. Oke, oke. Pertanyaan terakhir ini. Oke. Pendapat para mas-mas IAT ini. Gila ya, ternyata ngobrol sama mas-mas IAT itu yang keluarnya tuh tafsir gitu, Al-Quran. Saya jadi minder gitu. Oh ya jelas. Nah, upaya-upaya kita nih sebagai mahasiswa, sebagai pemuda generasi emas Indonesia nih, gimana sih upaya kita agar generasi ke depan nanti, anak-anaknya sekarang gitu, ketika mereka menginjak usia dewasa, mereka tetap bisa mengikuti zaman, tetapi tidak meninggalkan agama. Maksudnya tidak menentang aturan-aturan agama, gitu. Terutama dalam bidang fashion. Gitu. Dari Mas Ilham dulu, boleh Mas, gimana? Ya kalau menurut saya itu kan, kalau cara kita ya menanggulangi anak-anak itu besok kedepannya harus kan mengikuti perkembangan zaman, Ya, dengan tidak meninggalkan tren gitu ya, ya, dengan juga tidak meninggalkan agama gitu. Maka kalau menurut saya kita harus menasihati, kalau kita sudah punya anak ya kita pantau anak tersebut, kemudian kita beritahu pada anak tersebut bagusnya itu seperti apa ketika kita berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Nah kalau kita belum berkeluarga, belum mempunyai anak, maka setidaknya saudara-saudara terdekat kita, teman-teman kita, adik kita, atau bahkan mungkin ibu kita, itu kita nasihati juga sedemikian rupa agar orang-orang tersebut itu tidak jauh dari agama, apalagi terutama dalam hal fashion, dalam hal berpakaian tersebut. Kita ingatkan kembali bahwa pada zaman Rasulullah juga kalau untuk berpakaian juga sudah diatur ya sedemikian rupa, yang menutup aurat yang paling bagus itu yang seperti apa, itu juga sudah dijelaskan. Maka kita ingatkan kembali kepada orang-orang tersebut bahwa sejak dulu pakaian itu sudah diatur. Jadi walaupun perkembangan zaman sudah maju, kita juga tidak meninggalkan esensi dari agama tersebut gitu. baik. Jadi jangan lupa untuk mengingatkan ya, Betul. memberitahu bahwa pakaian yang benar itu seperti ini gitu, kepada anak-anak kita tuh, kepada saudara-saudara gitu.
bahwa agama sudah mengatur seperti ini gitu ya Mas. Tapi ini fashion baru seperti ini gini-gini. Silahkan kalian pilih mau yang mana aja fashionnya, yang penting tidak menentang aturan agama. Mungkin itu ya Mas. Betul. Nah dari Mas Hanif sendiri gimana Mas? Dari saya Sebagai sendiri, calon bapak. sebagai calon bapak, Iya. calon bapak dari lulusan tafsir. Iya. Kalau dalam pendidikan tafsir sendiri, untuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada 2 pembagian dalam penjurusan. Iya. Itu yang pertama ada pendidikan dan yang kedua penyuluhan. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti ini tidak hanya hal fashion dan cara berpakaian, tapi dalam penerapan kaidah keagamaan pun juga. Nah, itu 2 hal ini adalah sesuatu yang ya, harus kita andalkan dan bisa diandalkan. Yang pertama untuk pendidikan itu bisa kita gunakan untuk mendidik orang-orang yang masih dalam masa pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Nah, bisa dikatakan orang-orang yang berada di bawah kita umurnya. Nah, untuk penyuluhan sendiri itu adalah bisa kita gunakan untuk memberikan arahan-arahan kepada orang yang umurnya setara di kita ataupun yang berada di atas kita. Nah, itu adalah sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh anak-anak ilmu Al-Quran dan tafsir dalam menerapkan kaidah-kaidah suatu hal yang selaras dengan keagamaan agama Islam. Seperti itu. Oke. Jadi kalau Mas Hanif itu mengandalkan dari 2 penjurusan itu ya Mas, dari IAT. Berarti udah pas nih. Mungkin teman-teman yang mendengar di luar kalau mau menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat, mungkin silahkan bisa masuk ke IAT. Nanti bisa masuk ke pendidikan sama penyuluhan sama seperti mas-mas ini. Ya, gitu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari teman-teman, silahkan kita memilih pakaian yang kita minat, pakaian terbaru, apapun itu bentuknya, apapun itu modelnya, yang penting pakaian tersebut tidak keluar dari agama atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Mungkin seperti itu ya Mas. Terima kasih Mas Hanif, Mas Ilham sudah hadir di podcast Mari-Mari. Semoga podcast ini bisa terus maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.